bertemu Rocky dengan Gerung. politik yang mondar-mandir dari ATM Dari ke Wikipedia toilet Bahasa ATM. Indonesia, Bandingkan ensiklopedia kualitas bebas. itu. Jadi itu intinya. Kan itu faktanya kan. DRS Rocky Ngapain kita Gerung. dengerin orang ngoceh di toilet? Lahir 20 terus tiba-tiba Januari ada di ATM lagi ngoceh lagi. 1959, adalah Maka Pak seorang Jokowi akan filsuf, gelar karpet akademisi, dan intelektual Ganjar. publik Indonesia. Atau Pak Jokowi. Ia merupakan Gelar salah karpet seorang buat pendiri Erick setara Thohir. institut dan fellow pada Perhimpunan Ibu Mega Pendidikan akan gelar karpet buat Demokrasi Prabowo atau buat P2D. Anies. Jadi Ia pernah persoalan mengajar karpet selama siapa yang 15 akan tahun di Universitas Indonesia. gelar di situ. Ia Supaya ada merupakan karpet kakak baru, dari karpet lama Grevo mesti Gerung digulung. yang saat ini menjadi dosen di Dan itu, Universitas saya nggak bayangkan Samratulangi. karpet itu digulung di 2024. Apakah saya senang istana berantakan, elitnya Berikut bunuh-bunuhan? ini Senang. kegilaan-kegilaan yang Pasti. dikatakan seorang Rocky Memang. Gerung. Kenapa? Rocky Gerung, gila. By Mas Imam Maret 31, 2021. Siapa tidak kenal sosok Rocky Gerung? Netizen kerap memanggilnya dengan sebutan Presiden Akal Sehat. Walaupun sejak lama ia adalah sosok yang sebenarnya sangat gila. Kala menjadi tamu acara Endgame di channel YouTube Gita Wirjawan, Rocky mengisahkan salah satu kegilaannya, itu. Gua masih belajar di Departemen Elektro, Fakultas Teknik. Terus belajar masuk filsafat itu. Terus gua punya jaket kuning Fakultas Hukum UI. Jadi gua punya jaket kuning di UI, katanya santai. Meski demikian tidak semua kuliahnya itu diselesaikan. Rocky membeberkannya lebih jauh. Gua bilang, ya, gua pikir, deh. Waktu itu arahan itu diterima Rocky, dia hanya punya waktu 2 pekan, yang kalau tidak segera, berarti Rocky terkena DO. Akhirnya 2 minggu sebelum DO, dikabari, lo kalau nggak selesai dalam 2 minggu, DO, kata profesor, termasuk Toeti Herati, yang guru gua di situ. Tapi Rocky memang gila. Ia melanjutkan kisahnya. 4 hari sebelum gua DO, selesai itu barang. Jadi gua nulis skripsi mungkin 8 hari, katanya yang disambut kata, wow, dari Gita Wirjawan. Rocky Gerung sebut Dian Sastro gila. Dosen ini memang suka sama mahasiswa gila. Dosen filsafat UI Rocky Gerung mengatakan jika artis Dian Sastro dulu merupakan mahasiswa bimbingannya. Pantauan tribunwow.com. Hal tersebut ia ungkapkan melalui akun Twitternya yang diunggah pada Minggu, 15 April 2018. Awalnya Rocky Gerung menanggapi sebuah postingan tentang mantan mahasiswanya. Mahasiswa tersebut mengatakan bagaimana Rocky Gerung ketika mengajar di kelas. Ia mengatakan jika Rocky Gerung adalah satu-satunya dosen yang dikawal 2 doktor jika mau mengajar. Tak hanya itu, diungkapkan jika melawan Rocky Gerung debat di kelas tidak boleh diam, harus dibalas dan main logika. Semakin diam akan semakin habis, dibancaki oleh Rocky Gerung. Menanggapi hal itu, Rocky Gerung kemudian mengatakan jika dirinya suka dengan mahasiswa yang gila. Rocky Gerung, gue demen mahasiswa gila. Akun Bagol 62 kemudian menyinggung Dian Sastro yang juga pernah menjadi mahasiswanya. Bagol 62, hahaha, Dian Sastro mahasiswa Anda profesor, apa dia JG gila, hihihi. Diketahui, skripsi Dian Sastro diujikan pada 19 Juli 2007 dan disahkan pada 30 Juli 2017. Dari dokumen yang beredar, Rocky Gerung menjadi dosen pembimbingnya. Sebagian ada yang kepo perihal Dian Sastro yang menjadi mahasiswanya. Agun Triwulan, suka gemes gak Om Rocky Gerung saat bimbing skripsi Tereal di Sastrastra? Kepo. Mendapat pertanyaan seperti itu,
Roky Gerung lantas menjawab terbalik. Roky Gerung, terbalik. Roky Gerung mengaku jika dirinya mengajar di Universitas Indonesia karena diminta oleh pihak UI, bukan melamar. Tanpa ijazah, dirinya pernah mengajar S1 hingga S3. Roky Gerung juga mengaku jika gajinya selama mengajar di UI tak pernah ambil, melainkan ia sumbangkan untuk kepentingan Sivitas UI. Akan tetapi, kemampuan akademisnya layak untuk mengajar S3. Oleh karena itu UI meminta dia mengajar karena kemampuan akademisnya mumpuni. Menurutnya, sebagai akademisi, seseorang harus menguasai beberapa hal, dari konseptual tools, klasik hingga melakukan proses ulang-alik tataran empirik dengan konseptual. Tamrin Tomagola mengungkapkan jika Roky Gerung mumpuni dalam hal tersebut. Roky Gerung nilai Jokowi gagal semua hal, pengamat ini sebut Roky terlalu mendramatisir. IndonesiaKinenes.com, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai Roky Gerung terlalu mendramatisir dengan menyebut Presiden Joko Widodo gagal di semua hal. Demikian Burhanuddin merespons pernyataan Roky Gerung yang tidak didukung dengan pernyataan Profesor National University of Singapore, Kishore Mahbubani yang menyebut Jokowi jenius. Kalau gagal semua hal menurut saya Roky Gerung juga terlalu mendramatisasi, kata Burhanuddin Muhtadi di Kompas TV, Jumat, 8 Oktober 2021. Burhanuddin mengaku ingin lebih proporsional melihat beberapa tulisan Mahbubani terkait Jokowi. Menurutnya, apa yang disampaikan Mahbubani melalui tulisannya memiliki dasar empiris. Misalnya soal panjang tol itu dia merujuk pada riset yang dilakukan oleh seorang ahli mengenai infrastruktur, kemudian mengenai polarisasi yang turun pasca dia menarik Pak Prabowo dan Pak Sandi dalam kabinet itu juga ada dasarnya, ujarnya. Jadi polarisasi tidak terpisah di Amerika Serikat, itu dasar empiriknya jelas. Lebih lanjut, Burhanuddin juga menyampaikan kritiknya pada tulisan Mahbubani yang terlalu fokus developmentalisme. Sehingga yang diangkat dalam tulisannya tentang Jokowi itu lebih pada pembangunan infrastruktur. Jadi sedikit yang dia, bahkan tidak ada perhatian atau kritik Mahbubani dengan isu demokrasi, isu terkait korupsi yang terkait dengan masa pemerintahan Pak Jokowi, terkait dengan proteksi hak asasi manusia itu tidak ada dalam Mahbubani, jelas Burhanuddin. Burhanuddin memahami mengapa Mahbubani hanya fokus pada pembangunan. Menurutnya, itu karena Mahbubani menganggap isu-isu demokrasi dan HAM bukan sebagai isu krusial. Pada titik itu menjadi kekuatan Pak Jokowi. Developmentalisme adalah sesuatu yang membuat seorang Mahbubani jatuh cinta kepada seorang Jokowi, katanya. Tidak ada yang salah dengan datanya tetapi tidak mengulas secara utuh. 7 tahun Pak Jokowi bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi demokrasi dan hak asasi manusia. Adapun sebelumnya, Kishore Mahbubani memberikan pujian pada Presiden Jokowi melalui artikel yang berjudul The Genius of Jokowi pada 6 Oktober 2021. Dalam tulisannya, Mahbubani menuliskan capaian Jokowi selama 7 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Poin penting yang disampaikan oleh Mahbubani, Jokowi disebut mampu menjaga ketahanan politik bahkan dengan lawan politiknya. Bahkan dalam tulisannya, Mahbubani menyebut Jokowi tidak dapat disangkal adalah pemimpin paling efektif. Dia juga menjabarkan program yang dijalankan Jokowi terkait pendidikan, sosial, dan infrastruktur.
Bagi Mahbubani, keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Menurutnya, Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia. Mahbubani juga menyebut Jokowi memimpin di salah satu negara yang terkenal paling sulit diperintah di dunia. Sebagai informasi, Kishore Mahbubani adalah Profesor Asia Research Institute National University of Singapore. Mahbubani meraih sejumlah penghargaan, di antaranya masuk sebagai 50 pemikir dunia terbaik versi majalah Prospek 2014. Kemudian, dia juga tercatat sebagai satu di antara 50 intelektual teratas di dunia versi Financial Times 2009. Lalu Mahbubani juga menjadi bagian di antara 100 intelektual publik dunia versi Foreign Policy and Prospect 2005. Rocky Gerung belak-belakan sebut Anies diasuh Yusuf Kala, Jokowi ingin menghalangi Anies. Pengamat politik Rocky Gerung belak-belakan menyebut Anies Baswedan sebagai anak asuhnya Yusuf Kala. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu dikatakan Rocky Gerung saat menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu, 15 Juni 2022. Diketahui, salah satu yang jadi sorotan Rocky Gerung yakni digantinya Sofyan Djalil dari jabatan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang kepada mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Dikatakan, Rocky Gerung, Sofyan Djalil merupakan salah satu orang dekatnya Yusuf Kala. Dan kita tahu, Anies sekarang adalah diasuh oleh Pak Yusuf Kala, dan itu menarik sebetulnya. Yang kedua, setahu saya, Pak Sofyan Djalil juga ada di blog Pak Yusuf Kala itu, kata Rocky dilansir dari YouTube pribadinya, Jumat, 17 Juni 2022. Menurut Rocky Gerung, hal itu menunjukkan bahwa potensi Yusuf Kala untuk mendukung Anies maju sebagai capres telah dibatalkan oleh reshuffle yang terjadi pada Rabu lalu. Dan ini terlihat bahwa seluruh potensi Pak Yusuf Kala untuk mendukung Anies itu dibatalkan oleh reshuffle hari ini, kata Rocky Gerung. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebut faktor lainnya yang membuat ia menilai reshuffle kabinet adalah upaya Jokowi untuk mengganjal Anies maju sebagai capres, yakni dengan ditempatkannya Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum PAN sebagai Menteri Perdagangan. Lantaran hal ini, kemudian muncul spekulasi kalau bergabungnya Ketum PAN di Kabinet Indonesia Maju merupakan sebuah konsolidasi dari Presiden Jokowi. Terlebih PAN digadang-gadang berpotensi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. PAN punya potensi untuk mendukung Anies Baswedan, kalau misalnya PAN ngambek, pasti ngambeknya pergi ke Anies itu, jadi itu tertutup, kata Rocky Gerung. Karena itu, Rocky Gerung menegaskan bahwa pada dasarnya Jokowi memasang sebuah filter agar Anies Baswedan tidak lolos bersaing dengan capres yang akan diusung ke depannya. Pak Jokowi ingin menghalangi Anies. Cara yang paling mudah adalah, satu orangnya, kingmaker yaitu Pak Yusuf Kala di kabinet yang potensial tentu satu, Sofyan Djalil. Yang kedua, PAN tetap ada koneksi dengan Pak Yusuf Kala itu, karena dua-duanya sama ingin cari figur baru dan Anies ketemu di situ, ucap Rocky Gerung. Sementara itu, tahu jagoannya menjadi capres idaman para kader Partai Nasdem, loyalis Anies Baswedan menyindir keberadaan para buzzer yang rutin menyerang Gubernur DKI Jakarta itu. Diketahui, dalam rapat kerja nasional, Rakernas, Partai Nasdem, nama Anies muncul di urutan teratas sebagai sosok capres yang diinginkan anak buah Surya Paloh. Total ada 32 DPW dari 34 DPW Nasdem yang menjagokan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden.
Disusul nama Ganjar Pranowo yang diusulkan oleh 29 DPW Nasdem. Selanjutnya ada nama Menteri BUMN Erick Thohir yang diusung oleh 16 DPW Nasdem. Rocky Gerung, Mahfud MD menghina pers di Hari Pers, gilakan. Seorang intelektual, Rocky Gerung, komentari pernyataan resmi Mahfud MD tentang kondisi di Desa Wadas. Rocky menilai, Mahfud MD menghina pers di Hari Pers. Sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan keterangan resmi pemerintah terkait kisruh lahan di Desa Wadas. Menurut Mahfud, informasi yang disampaikan media, khususnya media sosial, tidak menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Baca juga, Mahfud MD, Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi. Mahfud menilai, bahwa justru situasi di Desa Wadas tidak semencekam yang disampaikan oleh media, bahkan Mahfud mengklaim bahwa warga yang sempat diamankan justru dapat tertawa bersama sambil bermain biliar. Atas pernyataan Mahfud MD itu, Rocky Gerung menilai bahwa Mahfud telah menghina pers. Bahkan, Rocky menilai pemerintah sedang melakukan pengendalian isu. Baca juga, Nasdem usung Anies, Ganjar dan Andika jadi capres, Rocky Gerung. Pemerintah ini betul-betul sedang mengendalikan isu, seolah-olah di situ, Desa Wadas, gak ada wartawan, atau masuk wartawan asing masuk melalui laporan-laporan wartawan lokal, ujar Rocky Gerung dalam video yang diunggah channel YouTube Rocky Gerung Official, pada Kamis, 10 Februari 2022. Semua kita lihat peristiwa itu, tetapi yang diperlihatkan adalah orang main biliar. Ini menghina, betul-betul menghina, ujar Rocky melanjutkan. Kemudian, Rocky Gerung menceritakan kisah Soedomo saat menghadapi pers, berbeda dengan Mahfud MD. Ini saya mau ceritakan, saya terangkan, dulu Pak Soedomo itu saat tampil di hadapan pers, dia persilahkan pers untuk bertanya, dia udah tahu kalau dia bisa jawab, ujar Rocky Gerung. Ini Mahfud, pers dia hindari, dia takut pertanyaan, jadi ngapain ada pers rilis kalau tidak ada pertanyaan? Itu adalah tanda bahwa Mahfud menyimpan sesuatu, ujar Rocky Gerung menandaskan. Rocky Gerung, saya presiden tapi tak gila kekuasaan, diaklamasi, datang untuk tangani kisruh politik. Tribun Manado, Co.id, gebrakan terbaru datang dari pengamat politik Rocky Gerung terkait berbagai polemik yang terjadi di Indonesia saat ini. Rocky Gerung menjawab sejumlah pertanyaan, satu di antaranya perihal keinginan untuk menjadi presiden Indonesia. Mulanya Rocky mendapat sejumlah pertanyaan dari warganet yang dibacakan oleh presenter Chania. Rocky lantas mendapat pertanyaan apakah dirinya memiliki keinginan mencalonkan diri menjadi presiden. Pak Rocky ada kepinginan nyalonin jadi presiden, tanya Chania. Rocky Gerung lantas menuturkan tak memiliki hasrat dengan kekuasaan. Enggak, saya tidak punya hasrat pada kekuasaan. Saya ingin agar negeri ini dihidupkan dengan akal pikiran, ujar Rocky Gerung. Ia lantas menyinggung panggilannya yang telah dilekatkan dengan sebutan Presiden Akal Sehat. Kan saya sudah jadi Presiden Akal Sehat. Pencapaian tertinggi. Karena tanpa dicalonkan dinyatakan secara aklamasi dinyatakan sebagai Presiden Akal Sehat. Okelah. Itu kegembiraan luar biasa, ungkap Rocky Gerung. Mendengar hal itu Chania kembali meyakinkan jawaban Rocky Gerung. Tapi bukannya memiliki kekuasaan Mas Rocky, bukannya lebih enforcing akal sehat itu, paparnya. Ya pasti itu. Atau mungkin belum di situ.
Semoga tidak ada di situ, jawab Rocky Gerung sambil tertawa. Kembali, pertanyaan diajukan Chania kali ini terkait keinginan Rocky Gerung menjadi penasihat presiden. Kalau ditawari jadi penasihat presiden mau tidak? Tanya Chania. Lagi-lagi Rocky Gerung menolak dan beranggapan jika memang ingin memberi nasihat tak perlu di institusi resmi. Enggak, karena memberi nasihat itu sok tahu. Ia bercakap-cakap aja, nasihat itu enggak perlu ada institusi resmi, jawab Rocky Gerung. Kalau mau diundang ke istana mau, tanya kembali. Menurutnya, menyampaikan kritik atau nasihat lebih baik dilakukan di forum terbuka bukan di dalam istana. Di pertanyaan lain, kembali Rocky ditanyai apakah ia berniat menjadi seorang menteri. Enggak, jadi saya nggak bisa jawab, jawabnya. Saat ditanya jika ada pemimpin yang menawarkan, siapa yang Rocky inginkan? Kalau rezim akal sehat, iya, jawabnya singkat. Rocky Gerung lantas ditanyai pendapatnya atas usul mantan Wakil Ketua DPR RI Fachri Hamzah yang mengatakan Komisi Pemberantas Korupsi, KPK, sebaiknya dibubarkan. Ia menyebut dari dalil yang diambil dirinya dan Fachri Hamzah telah berseberangan. Dalil Fachri Hamzah lain dengan dalil saya. Fachri Hamzah menganggap KPK melakukan hal berlebihan. Saya menganggap kalau mau membuat KPK lebih efektif tambahkan kekuasaan, ujar Rocky Gerung. Fachri menganggap kurangi kekuasaan. Supaya ia jadi profesional, tambahnya. Menurutnya, tak perlu dibubarkan, jika memang para koruptor bisa ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian maka secara tidak langsung KPK tak dibutuhkan lagi. Dengan sendirinya, misinya kan, KPK, memang untuk sementara. Jadi kalau dua institusi penegak hukum, jaksa dan kepolisian udah bagus, tanpa dibubarin orang udah menganggap enggak perlu KPK, karena lebih banyak koruptor yang dibuka jaksa dan lebih terbuka, ungkapnya. Rocky Gerung lantas ditanyai pendapatnya atas usul mantan Wakil Ketua DPR RI Fachri Hamzah yang mengatakan Komisi Pemberantas Korupsi, KPK, sebaiknya dibubarkan. Ia menyebut dari dalil yang diambil dirinya dan Fachri Hamzah telah berseberangan. Dalil Fachri Hamzah lain dengan dalil saya. Fachri Hamzah menganggap KPK melakukan hal berlebihan. Saya menganggap kalau mau membuat KPK lebih efektif tambahkan kekuasaan, ujar Rocky Gerung. Fachri menganggap kurangi kekuasaan. Supaya ia jadi profesional, tambahnya. Menurutnya, tak perlu dibubarkan, jika memang para koruptor bisa ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian maka secara tidak langsung KPK tak dibutuhkan lagi. Dengan sendirinya, misinya kan, KPK, memang untuk sementara. Jadi kalau dua institusi penegak hukum, jaksa dan kepolisian udah bagus, tanpa dibubarin orang udah menganggap enggak perlu KPK, karena lebih banyak koruptor yang dibuka jaksa dan lebih terbuka, ungkapnya. Rocky Gerung mengatakan, dirinya tak berminat masuk pemerintahan. Ia menegaskan, dirinya hanya ingin memberikan kritikan. Ya saya nggak peduli soal kabinet, karena dari awal saya mau hanya memberi kritik, ujar Rocky Gerung. Kendati demikian, Rocky Gerung sempat berkelakar dirinya telah masuk kabinet yang dipimpin oleh mantan pegawai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Tapi saya sudah juga menjadi anggota kabinet namanya Kabinet Manusia Merdeka di bawah kepemimpinan Said Didu, candanya. Setelah itu, barulah Rocky Gerung menjawab pertanyaan seorang warganet yang penasaran mengapa dirinya kini jarang tampil di acara ILC. Om Rocky kenapa gak pernah nongol di ILC?
Om Rokinya sibuk atau ada pencegahan agar Om Roki tidak hadir dalam diskusi di ILC? Kata Roky Gerung membacakan pertanyaan dari akun Dongeng Politik. Roky Gerung menjawab, dirinya sendiri tidak tahu mengapa. Ia hanya meminta untuk menanyakan langsung pada pihak ILC. Jangan tanya ke saya itu, karena saya hanya diundang. Tanyakan saja pada Pak Karni. Ilyas salam buat siapa yang bertanya tadi, ujar pengamat politik 60 tahun itu. Saat ditanya apakah ingin masuk dunia politik, Roky Gerung langsung menolak mentah-mentah. Ia memilih menjadi pengamat sehingga tahu di mana letak kesalahan yang terjadi dalam dunia politik di Indonesia. Dunia politik itu ada yang di darat, ada yang di angkasa. Saya memilih di angkasa untuk menilai politik. Jadi tidak perlu turun langsung karena menilai dari angkasa semacam helikopter view, di mana sebetulnya kekacauan politik terjadi, terang Roky Gerung. Dibilang gila usai sebut kitab suci adalah fiksi, Roky Gerung, Anda lakukan ujaran kedunguan. Roky Gerung menjadi perbincangan publik usai menyebut jika kitab suci hanyalah sebuah fiksi yang diciptakan Tuhan agar manusia berimajinasi. Pantauan tribunwow.com, pernyataan tersebut ia lontarkan dalam acara Indonesia Lawyer Club TV One pada Selasa, 10 April 2018. Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi, kata Roky Gerung. Pernyataan Roky Gerung langsung mendapat sanggahan dari beberapa politisi yang hadir di sana. Tak hanya itu, ada pula yang memberikan tanggapan melalui akun Twitter mereka. Contohnya adalah Dede Budiarto atau yang kerap disapa Kang Dede. Ia menyebut jika Roky Gerung adalah si gila. Roky Gerung, Anda lakukan ujaran kedunguan. Kang Dede juga mengatakan jika Untung yang mengatakan bukan dari pihak atau kubu pemerintah, jika demikian, langsung akan dilaporkan ke polisi. Kang Dede 78, Untung yang ngoceh si gila Roky Gerung bisa dibayangkan kalau yang ngoceh kubu pemerintah? Maka capres peci putih yang katanya, banyak duit, akan memerintahkan gerombolannya, demonstrasi lapor polisi. Menanggapi hal tersebut, Roky Gerung mengatakan jika Kang Dede telah melakukan ujaran kedunguan. Meski demikian, ia tidak akan menuntutnya. Roky Gerung, Anda telah melakukan ujaran kedunguan. Tak akan saya tuntut. Dalam acara ILC, Roky Gerung mengatakan jika kitab suci adalah fiksi karena belum selesai dan tiba. Jadi ada fungsi dari fiksi, untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. Sekarang kata itu dibunuh oleh politisi, kata Roky Gerung. Fiksi adalah energi yang dihubungkan dengan telos, dan itu sifatnya fiksi. Dan itu baik. Fiksi adalah fiktion, dan itu berbeda dengan fiktif, imbuhnya. Roky Gerung menjelaskan jika fiksi berbeda dengan fiktif. Fiksi merupakan suatu hal yang baik, kebalikan dari fiktif. Roky Gerung menyebutkan jika fiksi itu kreatif, sama seperti orang beragama yang terus kreatif dan menunggu telosnya, akhir, tujuan, sasaran dalam bahasa Yunani.